Assalamualaikum Sobat Properti, jumpa lagi dengan Properti Channel. Kali ini kita akan mereview rumah minimalis di lahan 6x14. Ini tipe 38 yang sudah di full custom, hampir mirip dengan tipe 60 ya. Perpaduan warnanya mengusung warna hijau dipadu-padankan dengan warna putih. Letak lahannya kebetulan berada di pojok sendiri atau orang bilang biasanya dikenal dengan hook. Seperti ini bentuk dari rumah ini. Untuk review selanjutnya akan didamping langsung oleh friend saya, Puguh Wicaksono. Jadi kita masuk saja. Seperti biasa kita selalu ngasih carport dengan ukuran 3 meter lebarnya ya, panjangnya 15 meter. Jadi di depan sini kita kasih kran air ya, di carport sini ini ya kita kasih septic tank. Nah di situ lokasinya. Sedangkan samping sini ya, sebelah sini ini nanti taman ya, taman. Jadi ukurannya dari situ ke sini kurang lebih ada 4,8 meter nih, dari situ sampai sini. Tapi kalau dari sini, pagar sini sampai ke kamar depan itu panjangnya 5 meter gitu ya. Terus ini pagar kita menggunakan pagar minimalis ya, sama kanopinya ini juga minimalis. Ini kita bikin pagar ini ya, pagar dinding itu dan dinding yang sini plus kanopinya ini kurang lebih habisnya sekitar 15 juta ya. Ini kita coba kita rinci, mudah-mudahan saya ingat harganya. Oke, standar kami menggunakan batu alam candi. Nah seperti ini ukurannya 3 meter kali ketinggiannya sekitar 1 meter. Oke, lalu jendelanya ini satunya ini bisa dibuka dan ini paten, jadi dia nggak bisa buka nggak bisa tutup, dia paten. Ukurannya 2 meter, lalu masing-masing ini 50 cm, ini 50 cm gitu. Sedangkan samping sini ini dia teras ya, teras ini ada 3 granit alias 180 cm, kesananya 3 meter. Nah, karena 3 meter maka bagian atas ini, topian dari teras ini kita menggunakan pilar. Nah, pilar seperti ini nih. Kalau nggak dikasih pilar nanti nggak kuat ininya, topiannya nggak kuat. Sedangkan panjang topian itu kita kasih 2 meter. Jadi atas itu 2 meter ya panjangnya, yang bawahnya ini 1,8 gitu. Ini kayunya untuk pintu kusen-kusen kita menggunakan kayu jati tuh ya. Lumayan lah, finishingnya juga bagus, mengkilat gitu. Lalu ini juga sama seperti di kamar yang tadi ya, kamar depan, satu bukaan satu paten. Ini ukurannya sama ya, kita lihat tuh, bagus, finishingnya bagus. Kita ada garansi selama 1 tahun untuk konstruksi bangunannya. Nah ini tipe rumahnya los ke belakang ya. Kalau dilihat dari sini, sebelah kanan ini kita posisikan kamarnya ini ada di sebelah kanan semua. Sedangkan ruangan ini adalah ruang tamu dan ruang keluarga. Ya seperti ini kurang lebih 6 meter. Sedangkan atasnya plafon ya, plafon standar dengan lampu downlight seperti itu. Lantainya kita menggunakan lantai granit ya, ukuran 60 cm. Iya seperti ini. Ini tampak dari ruang tamu seperti ini.
Nah, cukup bagus, lurus dan halus. Bagus, lurus, halus. Nah, ini ya halus banget. Di pengerjaan kita emang ada tenaga ahli yang finishingnya emang luar biasa bagusnya. Tuh. Oke, kita lihat ini aja. Nah, karena tampak dari depan ya, ini apa ini? Ini colokan ya, biasanya buat TV. Sedangkan ini nanti bisa dipakai buat antena. Orang yang mau pasang TV tinggal masukin aja dari dalam sini kabel, sama kabel-kabel internet mungkin bisa di situ. Oke, dimasukkan ke situ, tembus ke atas sana, ke atas plafon. Ya, kita masuk ke kamar. Ini ya, nuansanya hijau ya, memang keinginan dari konsumen. Kalau ini putih ini sebenarnya, ya ini putih. Ini putih, cuman kalau di kamera nggak begitu kelihatan ya. Ini putih. Nah, kali ini kelihatan nih putih, putih hijau. Ini putih, belakang saya hijau juga. Nah, seperti ini. Ini kayunya juga semua kita menggunakan kayu jati. Rumah ini, kamar ini ukuran 3 kali 3 meter. Ya, bagian atas itu kita kasih colokan buat AC ya, listrik AC. Itu di situ biar nanti kalau mau pasang AC nggak perlu bongkar lagi untuk masang kabel listriknya. Gitu. Ada yang tanya kenapa kok nggak dikasih lubang pembuangan juga gitu kan? Karena kalau lubang pembuangan itu kalau dikasih sekarang itu nanti bisa berubah posisinya. Jadi biasanya user itu atau pemilik rumah kadang ditaruh di situ AC-nya, kadang ditaruh di situ gitu kan. Jadi pembuangannya kemana nanti belum tahu. Apakah kalau taruh di situ, apakah di sana atau di sana gitu. Jadi nanti waktu bikin waktu pasang AC-nya baru dilubangin. Begitulah ceritanya. Sekarang kita ke kamar kedua. Kamar kedua ini standar ya, semua serba putih. Kita kasih cahaya ya, glass block, karena di samping sana tadi masih kosong. Itu seperti ini. Ini ukurannya sama 3 kali 3 meter. 3 kali 3 meter, lalu di situ juga kita ada listrik untuk AC. Sedangkan ini untuk akses ke lantai, ke atap. Begitu. Ini juga kayu jati. Ya, semuanya kayu jati. Bagus. Oke, sekarang kita ke bagian dapur. Nah, ini dapurnya. Ya, ini sebenarnya memanfaatkan sisa lahan ya. Jadi kalau dilihat dari sisi belakang sini, rumah tipe 38 ini batasnya ini nih. Ini batasnya. Ya, batasnya ini ada 3 kamar ya. 3 meter 3 meter sama ini tadi hampir 6 meter, totalnya 36. Nanti ada kamar mandi di sana. Di sana kamar mandi kurang lebih 2 meter, kurang dikit. Totalnya 38. Nah, karena bagian belakang ini masih ada sisa tanah, kurang lebih ada 3 meter, maka dimaksimalkan dengan budget yang minim. Ini ya, karena ujung rumahnya ini ada di ujung, kita kasih pintu koboi. Nah, nanti kalau dibuka akses ke samping rumah. Ini ya, kita menggunakan, kalau lantainya ini kita menggunakan keramik 40 cm. Dapurnya L begini ya, L. Ini ukuran 180 panjangnya, dari sini sampai ke sini totalnya ini ada 180 cm. Gitu. Oh, kok 180? Yang ke sana 180, yang ke sini 180 gitu. Oke. Iya, seperti ini. Habisnya berapa bangun yang bagian belakang ini? Ini bagian belakang ini kalau nggak salah ingat ini saya habis 40 juta. 41.500. Ya, lumayan murah untuk ukuran segini. Ini sudah kita plafon, tapi atasnya
ini kita menggunakan asbes. Ya, jadi atasnya ini, atas atap ini kita menggunakan asbes. Itu. Sedangkan ini nanti bakal jemuran ya, ini jemuran, makanya kita kasih fiber transparan. Nah, seperti itu. Untuk kamar mandinya standar, kita menggunakan WC jongkok, lalu cerah ya, kita bikin nuansa cerah. Nih, bagus ya. Wah, pakai shower, kita nggak pakai bak. Sedangkan untuk airnya begini nih, airnya juga bagus. Ini jet pumpnya, pompa airnya ini kita masuk ke tandon. Jadi tandon air yang ada di atas kamar mandi. Ini kita kasih saklar begini ya. Nah, kalau begini dia tidak perlu masuk ke tandon. Jadi air yang dari pompa langsung masuk ke saluran-saluran air. Tapi kalau posisinya begini, kita masuk ke tandon. Itu karena ada yang suka pakai tandon, ada yang nggak suka. Sedangkan pintunya, pintu kamar mandi standar. Nah, yang menarik juga karena rumah minimalis biasanya kan, loh, di mana nih letak gudangnya kok nggak ada? Ini kita kasih ide gudang berada di sana. Jadi di sini nih kita memanfaatkan posisi dapur untuk sebagai tempat menyimpan barang-barang yang perlu disimpan. Ini di situ. Ya, apalagi yang belum kita bahas, ini pintu ya. Kita sebutnya pintu koboi. Jadi bisa dibuka bagian atasnya aja. Nah, seperti ini. Bisa ditutup. Nah,